Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Ganteng YouTube-nya orang ganteng. Oke, seperti biasa kita akan membahas soal-soal ya. Nah, kali ini yang kita bahas adalah soal TWK atau tes wawasan kebangsaan dari soal STAN atau Sekolah Tinggi Administrasi Negara. Jadi kita bakal membahas soal TWK STAN untuk bagian yang pertama. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama ya. Di sini soal yang pertama, peraturan yang dianggap sebagai suara hati manusia, aturan hidup tentang perilaku baik dan buruk berdasarkan kebenaran dan keadilan disebut A. Norma agama, B. Norma kesusilaan, C. Norma kesopanan, dan D. Norma keadilan. Oke, sampai sini sudah ada yang tahu jawabannya? Yang E yang norma hukum. Oke, kita bahas ya. Oke. Nah, di sini bahwa adalah jawabannya B ya. Kenapa yang B? Nah, di sini norma kesusilaan adalah norma atau peraturan yang dianggap sebagai suara hati manusia, aturan hidup tentang perilaku baik dan buruk berdasarkan kebenaran dan keadilan. Nah, jadi di sini kan tentang suara hati manusia, aturan hidup. Nah, ini adalah pengertian dari norma kesusilaan. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Monarkisme merupakan paham di mana kerajaan merupakan sumber utama dari kesejahteraan negara. Negara yang menerapkan ideologi ini adalah A. Amerika Serikat, B. Australia, C. Brunei Darussalam, D. Rusia, dan E. Jerman. Oke, ada yang udah tahu jawabannya? Oke, mari kita bahas. Nah, untuk jawabannya adalah yang C. Di sini monarkisme merupakan paham di mana kerajaan merupakan sebagai sumber utama dari kesejahteraan negara. Saat ini masih ada banyak negara-negara yang menganut paham monarki. Di antaranya adalah Brunei Darussalam, Arab Saudi, dan lain-lainnya. Jadi pusat kekuasaan tertinggi adalah raja yang memerintah dan segenap keturunannya. Nah, di sini itu Brunei itu kan sistemnya kerajaan ya. Jadi monarki itu kan karena monarki adalah kerajaan, dan di sini negara yang menganut kerajaan adalah Brunei Darussalam. Oke, sudah paham? Kita lanjut nomor 3. Nomor 3. Secara harfiah, Pancasila itu diartikan A. 5 pedoman kebangsaan, B. Dasar yang memiliki 5 unsur, C. 5 komponen penting, D. 5 unsur hidup manusia, E. Falsafah yang memiliki 5 pedoman bernegara. Oke, ada yang sudah tahu? Oke, mari kita bahas. Nah, jawabannya adalah secara harfiah Pancasila itu diartikan sebagai dasar yang memiliki 5 unsur. Nah, berarti jawabannya adalah yang B. Nah, 5 unsurnya itu adalah Pancasila kan kita ada 5 ya. Nah, di situ ada unsur-unsur dasar negara kita. Nah, maka diartikan Pancasila itu sebagai dasar yang memiliki 5 unsur. Karena Pancasila jadi dasar negara di Indonesia. Oke, kita lanjut ke nomor yang keempat. Nomor 4. Judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dotkuritsu Junbi Chosakai dalam bahasa Indonesia adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 adalah A. Lahirnya bangsa Indonesia, B. Kesaktian Pancasila, C. Lahirnya Pancasila, dan D. Pedoman hidup bangsa, dan E. Falsafah hidup Pancasila. Oke, ada yang udah tahu jawabannya? Oke, mari kita bahas. Nah, jawabannya adalah yang C. Kenapa yang C? Di sini, lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno pada sidang Dotkuritsu Junbi Chosakai atau BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul.
dan baru mendapatkan sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan Ketua BPUPKI yaitu Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI tersebut. Ya, jadi judul pidatonya itu adalah lahirnya Pancasila. Karena kita tahu tanggal 1 Juni ini menandakan bahwa itu adalah hari lahirnya Pancasila dan sampai sekarang masih diperingati. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Mari kita bahas. 5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila. A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat, dan E. Kelima. Oke, ada yang udah tahu? Oke, mari kita bahas. Nah, jawabannya adalah yang E. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila kelima. Nah, kenapa di situ? Karena ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat ini sendiri adalah salah satunya nilainya itu adalah suka memberikan pertolongan kepada orang lain. Nah, di situ adalah rasa keadilan. Jadi kita itu harus membantu atau harus adil terhadap orang lain yang kesusahan ya, agar dia bisa berdiri sendiri. Oke, sudah paham? Kita lanjut ke nomor 6. Tanggal 10 Januari 1950 dibentuk panitia teknis yang ditugaskan oleh Presiden Soekarno untuk merencanakan, merancang dan merumuskan gambar lambang negara yang dinamakan A. Panitia 8, B. Panitia 9, C. Panitia Lencana Negara, D. Panitia Pembangunan, dan E. Panitia Lambang Negara. Oke, sampai sini sudah paham? Atau sudah tahu jawabannya? Oke, mari kita bahas. Jawabannya adalah C atau Panitia Lencana Negara. Nah, di mana tanggal 10 Januari 1950 dibentuk panitia teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah koordinator Menteri Negara Zonder Portofolio Sultan Hamid II yang ditugaskan oleh Presiden Soekarno untuk merencanakan, merancang, dan merumuskan gambar lambang negara. Nah, jadi pada tanggal 10 Januari 1950 itu dibuat sebuah panitia untuk merancangkan sebuah lambang negara, di mana panitia tersebut dinamakan dengan Panitia Lencana Negara. Oke, kita lanjut ke soal nomor ke-7. 7. Rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya disetujui oleh Presiden Soekarno pada tanggal 10 Februari 1950 dan diresmikan pemakaiannya dalam A. Sidang PBB, B. Konferensi Asia Afrika, C. Sidang Kabinet TRIS, D. Kraton Kadriah Pontianak, dan yang E. Konferensi Meja Bundar. Oke, sampai sini sudah tahu jawabannya? Oke, mari kita bahas. Nah, jawabannya adalah C, yaitu Sidang Kabinet TRIS. Nah, rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya disetujui oleh Presiden Soekarno pada tanggal 10 Februari dan diresmikan pemakaiannya dalam Sidang Kabinet TRIS pada tanggal 11 Februari 1990. Nah, jadi diresmikannya itu ketika Sidang Kabinet TRIS. Ya. Oke, sudah paham? Kita lanjut ke soal nomor 8. Dalam penjelasan Undang-Undang 1945 dinyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan asas hukum atau Rechtsstaat, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka atau Machtsstaat. Oleh karena itu, negara dalam menjelaskan aktivitasnya harus A. berdasarkan pemerintah, B. berdasarkan hukum, C. mengacu pada kebutuhan, D. merujuk pada kepentingan, dan E. menuruti kepentingan penguasa. Ada yang udah tahu jawabannya? Oke, mari kita bahas. Nah, jawabannya adalah yang B, yaitu berdasarkan pada asas hukum. Negara dalam menjalankan aktivitasnya harus berdasarkan asas hukum.
Kenapa? Karena dalam penjelasan Undang-Undang 1945 dinyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Oleh karena itu, negara dalam menjalankan aktivitasnya harus berdasarkan atau berlandaskan hukum. Oke, sudah paham? Mari kita lanjut. Nomor 9. Segala sesuatu permasalahan yang terjadi dan menyangkut pidana harus diselesaikan secara hukum. Hal ini sesuai dengan pasal Undang-Undang 1945 A2, B3, C1, D5, dan E4. Ada yang sudah tahu? Mari kita bahas. Nah, jawabannya adalah yang C1 ya. Nah, di mana pasal 1 ayat 3 adalah negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, berarti di sini kan segala sesuatu yang menyangkut pidana itu harus diselesaikan secara hukum. Nah, ini sudah dijelaskan dalam pasal 1 ayat 3 pada Undang-Undang 1945 yang menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah merupakan negara hukum. Jadi segala sesuatunya itu harus diselesaikan dengan hukum. Oke, sudah paham? Kita lanjut ke soal nomor 10. Terbentuknya negara melalui adanya kelebihan dan dominasi seseorang atas orang lain. Pemahaman ini merupakan intisari dari A. Teori perjanjian, B. Teori pemerintahan, C. Teori politik, dan D. Teori yuridis, dan E. Teori kekuasaan. Ada yang sudah tahu? Oke, mari kita bahas. Nah, jawabannya adalah yang E. Teori kekuasaan, di mana teori kekuasaan yang bersifat fisik yaitu yang kuatlah yang berkuasa. Ini merupakan ajaran dari yang dianut oleh Machiavelli ya. Machiavelli. Nah, hal ini karena mungkin di saat sekarang juga teori seperti ini masih ada ya, karena di beberapa tempat orang yang berkuasa lah atau orang yang kuat lah yang memang bisa berkuasa. Nah, teori kekuasaan ini merujuk pada terbentuknya negara karena adanya kelebihan dan dominasi seseorang. Nah, dominasi seseorang itu berarti kan orang yang kuat. Jadi dia itu orang yang kuat dan dia orang yang kuat atau orang yang hebat di atas orang lain. Nah, jadi dia itu menjadi orang yang paling berkuasa, dan ini adalah teori kekuasaan. Oke, sudah 10 soal di bagian 1. Nantikan bagian-bagian selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat buat kalian. Ilmu dan bakti pendidikan, adil dan makmur perlu perjuangkan. Salam ganteng YouTube-nya orang ganteng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.